Cek. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, kaum muslimin, Bapak-bapak sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita semuanya taufik, kesehatan dan juga kesempatan, sehingga pada malam hari ini kita bisa kembali menghadiri pengajian rutinan kita, yang mana insya Allah pada kesempatan kali ini, yaitu Senin keempat, kita akan mengkaji pembahasan tentang sholat, dan kita mengacu pada kitab yang berjudul Sifatus Sholat yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan majelis yang kita hadiri pada malam hari ini menjadi majelis yang penuh berkah, dan juga kita semua dikaruniai ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik, dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang makna dan juga urgensi atau seberapa pentingnya sholat. Adapun pada malam hari ini kita akan membahas tentang keutamaan dan juga faidah atau manfaat dari sholat. Jadi sebelum kita belajar atau mendalami tata cara sholat, kita
diajak untuk memahami keutamaan-keutamaan serta faidah apa saja yang bisa kita dapatkan dari sholat, sehingga kita semakin termotivasi, ya, semakin termotivasi dalam mengerjakan. Baik, langsung saja, ya. Awalan ya, yang saya pahami di sini ketika Syekh Al-Utsaimin rahimahullah membedakan antara keutamaan dan faidah. Ya. Jadi kalau keutamaan itu nanti lebih ke arah kedudukan sholat, gitu ya. Jadi sholat ini seberapa tingginya sih kedudukannya. Adapun faidah berarti nanti dari sisi apa? Manfaat yang kita dapatkan dari mengerjakan sholat. Kemudian ya nanti kita nggak akan bahas semuanya. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah di dalam kitab ini pun sudah mengatakan, jadi masalah faidah dan keutamaan sholat itu banyak banget, bisa banyak, jadi banyak banget. Beliau juga di dalam kitabnya nggak bisa nyantumin semuanya, baru sebagian kecil. Beliau katakan qalilun min katsir, sedikit ya dari yang tadi banyak asli. Dan di pengajian ini pun kita nggak akan bahas semuanya juga. Ya. Jadi nanti kita ambil beberapa ya keutamaan dan faidah dari sholat. Baik, kita akan mulai dari nopo keutamaan sholat. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah membawakan salah satu surat, yaitu surat Al-Mu'minun. Surat Al-Mu'minun. Yang mana surat ini diawali dengan qad aflahal mu'min. Sungguh beruntung orang yang beriman. Kemudian di ayat yang kedua, ayatnya berbunyi alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Jadi setelah ayat pertama itu adalah ayat-ayat yang ingin menjelaskan karakter atau sifat-sifat orang yang beriman. Dan yang disebutkan pertama kali untuk menjelaskan karakter orang beriman itu apa? Adalah orang-orang yang khusyuk ketika mengerjakan sholat. Jadi ayat yang kedua, alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang-orang yang khusyuk ketika mengerjakan sholat. Khusyuk itu apa? Khusyuk? Khusyuk. Fokus, konsentrasi. Jadi orang yang khusyuk dalam sholat artinya orang yang fokus, konsentrasi terhadap apa? Apa yang dibaca, lagi ngelakoni gerakan apa, gitu ya. Termasuk hatinya. Jadi semuanya konsentrasi. Hati, lisan, dan gerakan anggota badan. Nah ini ciri orang yang beriman. Nek sholat khusyuk. Nek dewek pripun niki? Dalam? Bentrang ben. Membrak pikiran. Makanya Nabi SAW itu mengatakan ya
orang yang sholat itu kan pahalanya macam-macam ya. Ada yang dapat separuh, ya, ada yang dapat 1/10, 1/9, 1/8, ya, sampai separuh. Ini kan tergantung nopo kualitas. Tergantung kualitas. Ya, di antara kualitasnya dilihat dari kekhusyukan. Kadang barang yang hilang saja ketemu pas. Pekerjaan yang tadinya belum ada solusinya muncul solusinya pas. Kudune kayak gini. Alhamdulillah. Kena barang apik apa barang sing ora apik ya nemu jawaban, nemu solusi pas sholat gitu. Apik napa mboten iki? Jane ta mboten. Apik dari sisi duniawinya gitu ya, tapi secara kualitas sholatnya enggak. Ini berarti menunjukkan apa kita masih mikirin itu ya. Kunci motor masih kepikiran. Ya. Pegawaiannya sih terpikir apa? Akhirnya apa? Nemu solusi di situ. Baik, jadi ini memang PR lah. Ini khusus dalam sholat itu nopo PR terus menerus ya, bukan yang wis tahu khusus iki ya. Kemudian bukan artinya nanti pasti akan khusus terus, naik turun ya, naik turun. Baik, itu berbicara tentang khusyuk. Nah, kemudian di ayat setelahnya 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu macam-macam. Intinya menunjukkan karakter orang yang beriman. Dan ternyata di ayat yang ke-9 muncul lagi pembahasan tentang sholat. Walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun. Dan karakter orang yang beriman adalah menjaga sholatnya. Ya, kalau yang lihat kedua apa? Khusyuk di dalam sholat, sedangkan yang ke-9 menjaga sholat, alias tidak bolong-bolong. Nah, baru setelah itu apa? Di ayat ke-10 dan 11-nya ulaika humul warithun. Itulah orang-orang yang mewarisi. Mewarisi apa? Alladzina yarithunal firdausa. Yang mewarisi surga Firdaus. Hum fiha khalidun. Di sana mereka akan kekal. Hidup kekal di surga Al-Firdaus. Baik. Kaitannya dengan sholat apa? Ya. Jadi ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menjelaskan sifat karakter orang-orang yang beriman itu diawali dengan apa? Sholat, diakhiri dengan sholat. Oke. Ayat yang kedua tentang sholat, ayat yang ke-9 tentang sholat. Berarti ini menunjukkan bahwasannya sholat memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Memiliki keutamaan yang sangat besar. Itu sisi pendalilan dari surat Al-Mu'minun. Menjelaskan tentang keutamaan sholat. Kemudian, berarti yang kedua ya, sholat merupakan amalan pertama yang diwajibkan bagi kaum muslimin
sekaligus amalan yang pertama kali dihisab. Yang pertama kali disyariatkan, diperintahkan, dan juga pertama kali dihisab pada hari kiamat. Dalilnya apa? Ya, disebutkan di dalam sebuah hadis bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna awwala maftaradallahu 'alan nasi min dinihim as-shalah. Ya, sesungguhnya amalan yang pertama kali diwajibkan oleh Allah untuk manusia, ya, berkaitan dengan agama mereka adalah sholat. Wa akhiru ma yabqa as-shalah. Dan juga yang terakhir nanti tersisa adalah sholat. Wa awwala ma yuhasabu bihi shalah. Dan yang pertama kali nanti dihisab adalah sholat. Perkara yang akan dihitung adalah sholat. Nanti Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Unzuru fi sholati 'abdi." Lihatlah ya sholatnya para hamba. Sholatnya hamba. Fa in kanat tammatan kutibat tammah. Kalau sholatnya sempurna, maka catatlah ya, atau nanti dapat pahala sempurna. Wa in kanat naqisatan. Adapun kalau sholatnya penuh dengan kekurangan. Dewek kira-kira sing ngendi niki, Pak? Sing sempurna apa sing kurang itu? Pilihannya mung lorot, oke. Orang sempurna ya kurang. Ini jaluk sedeng. Ya. Kalau kurang, ya, maka nanti Allah Ta'ala akan berfirman, Unduru halli abdi min tatawwu. Coba lihat, ada nggak sholat sunnahnya? Oke. Nah, amalannya mau kurang sholatnya, nanti lihat. Ada nggak amalan sholat sunnahnya? Fa'in wujidalahu tatawwu tammatil faridatu minat tatawwu. Kalau ada amalan sunnahnya, maka gunakan untuk genepi kekurangan yang wajib. Ya, jadi sholat sunnah itu digunakan untuk genepi kekurangan dari sholat wajib. Makanya kalau kita merasa sholat wajibnya masih banyak kurangnya, perbanyak atau genepilah dengan apa? Sunnah. Ya. Ini memotivasi kita ya, biar memperbanyak sholat sunnah. Apa jenengan tahu sempurna yuk? Belum? Ngaku nih kata dengan ngaku nih. Subhanallah ya, dan kalau arti eling ta yo jangan wae kurang. Angger eling sayang cekan ora eling. Baik. Kan banyak ya sholat sunnah ya. Sholat sunnah rawatib ya. Qobliyah, ba'diyah gitu ya. Terus sholat syuruk misalnya, sholat duha, sholat malam, ya, sholat apa lagi?
Baik. Lah si priwe ngerasa sholatnya bolong-bolong ya Bang Ijan. Subhanallah. Padahal yang pertama kali dilihat nopo sholatnya, sholatnya nggak ada setahun pindu, pipet telat. Bisa ngerokok khotbah ya Allah. Padahal masih banyak ya di masyarakat ya yang belum gitu. Banyak nih, PR ya, PR bagi kita semuanya. Baik. Kemudian keutamaan yang ketiga, salat itu merupakan apa? Amalan yang paling utama. Amalan yang paling utama. Tadi maaf kelupaan nih, hadis yang kita baca sebelumnya yang tentang sholat itu adalah amalan yang pertama diwajibkan, terus pertama kali dihisab. Itu adalah diriwayatkan, itu bagian awalnya adalah hadis riwayat Abu Ya'la, ya, sedangkan bagian akhir itu mulai dari yang dihisab pertama kali dan seterusnya itu hadis riwayat Abu Dawud. Baik. Sedangkan kita berpindah pada keutamaan berikutnya, yaitu tentang salat itu merupakan amalan yang paling utama, yang paling afdol. Diriwayatkan di dalam hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, inna rajulan ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fasa'alahu an afdhalil a'mal. Bahwasanya ada seorang pemuda yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya tentang amalan yang paling afdal. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, as-sholatu. Yang paling afdal adalah sholat. Kemudian orang tadi bertanya, "Mah, apalagi setelah itu?" Ternyata Nabi SAW menjawab, sholat. Diulangi lagi jawabannya. Apalagi wahai Nabi, sholat. Tanya yang ketiga kalinya, Bang. Kemudian apa lagi? As-sholat. Ternyata jawaban yang ketiga juga sama, yaitu sholat. Berarti ini sudah menunjukkan betapa tingginya kedudukan sholat. Baru setelah itu Nabi SAW menyebutkan al-jihadu fisabilillah. Jihad fisabilillah. Ini mirip kayak hadis tentang apa? Siapa yang seharusnya mendapatkan bakti seorang anak ya? Jawabannya ibu. Baru setelah itu bapak. Ini kan menunjukkan kedudukan ibu sangat tinggi. Sama ya, sholat demikian. Ya, kalau berbicaranya amalan, maka sholatlah yang paling utama. Jelas insyaallah ya? Lanjut. Kemudian sholat juga merupakan amalan yang memasukkan seorang hamba ke dalam surga. Nabi SAW pernah ditanya tentang amalan yang bisa memasukkan ke dalam surga.
Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Alaika bi kathrati sujudi lillah." Hendaknya engkau memperbanyak sujud kepada Allah. Fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'akallahu biha darajah. Karena apa? Tidaklah engkau sujud kepada Allah satu kali, satu kali, melainkan Allah akan mengangkat derajatmu dengan sujud tadi satu derajat. Wa hatta anka biha khati'ah. Dan juga dengan satu sujud tadi Allah akan menghapuskan kesalahan dari. Jadi di antara keutamaan sholat adalah menjadi amalan yang menyebabkan seorang hamba masuk surga. Bahkan bukan cuma masuk surga, tapi derajatnya ikut naik sesuai dengan jumlah sujud yang dia kerjakan. Semakin banyak sholatnya, berarti semakin banyak sujudnya. Semakin banyak sujudnya berarti semakin banyak atau semakin tinggi derajatnya di surga, dan juga semakin banyak dosa-dosa yang dihapuskan. Ini hadis riwayat Muslim. Insyaallah nggih. Sedina berarti ping pirang nggih minimal sujud? 3-4 ping loro nggih berarti nggih. 3-4 ping loro. 17 rakaat nggih sedina berarti ping loro, sujudnya sih sarakaat loro nggih. Berarti 34. Iki tak langgar wajib petok 34 nggih. 34 derajat nggih. Kesalahannya 34 sing dihapus. Padahal ngelakoni 100. Wis kurang. Baik, ini ya beliau membawakan beberapa dalil-dalil yang menyebutkan atau menjelaskan tentang keutamaan. Sekarang kita akan berpindah dengan apa? Atau berpindah menuju pembahasan faidah atau manfaat dari sholat. Yang pertama, dengan sholat ya seorang hamba akan mendapatkan ya qurratu ain, penyejuk mata. Penyejuk mata. Wa tuma'ninatul qalb, mendapatkan ketenangan hati. Warohatun nafs, dan ketenangan jiwa. Ya, berarti dengan sholat kita bisa mendapatkan apa? Penyejuk mata. Penyejuk mata ini apa? Ungkapan untuk menunjukkan kebahagiaan. Ya. Berarti kita merasa bahagia, merasa tenang hatinya, tentram jiwanya dengan sholat. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Hubbiba ilayya minad dunya an-nisa'u wat-tibu." Dijadikan kesenanganku terhadap dunia itu terhadap nopo wanita dan wewangian. Ya. Jadi aku dibuat senang dengan
bagian dunia diantaranya adalah wanita dan wewangian. Jadi Nabi SAW itu ya senang dunia dari dari hal itu ya, wanita dan wewangian. Wa ju'ila qurratu aini fis shalah. Dan aku ya, dan dijadikan untukku salat sebagai penyejuk mata, sebagai penyejuk mata, alias nama sumber kebahagiaan. Insyaallah. Ya. Jadi kalau urusan dunia memang wanita dan wangian itu ya, memang senang. Tapi yang membuat kebahagiaan sejati adalah nama sholat. Kayak panjenengan nih. Amin. Amin. Panjenengan agar sholat bahagia apa buatan? Dan kayak ragu-ragu. Alhamdulillah. Ya. Jenengan sing bisa merasakan ini alhamdulillah. Jadi anggar sholat ini malah ngomong hatinya bahagia, jiwanya tentram. Makanya di lain kesempatan, ya Nabi SAW pernah mengatakan kepada Bilal gitu ya, kum ya Bilal fa'arihna bis-shalah. Berdirilah Bilal, ayo istirahatkan. Istirahatkan kita dengan apa? Sholat. Jadi sholat itu sebagai apa? Istirahat untuk meraih ketenangan dan ketentraman jiwa. Sebagian orang justru merasa sholat sebagai pengganggu. Gini umpatan, kira di pegawai, yang malah dan tanggung-tanggung. Subhanallah. Berarti kan itu merasa nopo sholat sebagai beban pengganggu. Oke. Namun min dan jan. Kita yang level ini sih. Atau yang Pak. Sholat kita sing ditunggu, sing dinanti-nanti. Seneng banget agar ngelakoni sholat. Kita butuh latihan, ditata terus hatinya. Ya mudah-mudahan bareng ngaji niki tadi ilmunya bermanfaat begitu ya, maksudnya kita semua lebih perhatian terhadap sholat kita. Amin ya rabbal alamin. Ya, di sini dijelaskan kenapa ya sholat itu bisa menjadi sumber kebahagiaan, ketenangan hati, ketentraman jiwa. Ya karena sholat itu di situ ada zikir. Gini Ramadan, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan zikir hati menjadi tenang. Begitu pula sholat berarti kita sedang menjalin hubungan, berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kan di dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya ketika seorang hamba baca Al-Fatihah, Allah Ta'ala menjawabnya. Begitu nggih? Ketika kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, ya. Allah mengatakan hamidani abdi, hambaku memujiku. Ya. Kemudian apa? Ketika baca Ar-Rahmanir-Rahim, Allah Ta'ala menjawab athna alayya abdi, hambaku mengulang pujianku, pujian untukku, dan seterusnya. Itu kan berarti ada interaksi aslinya. Ya, ketika kita baca Al-Fatihah. Ya cuma itu tadi khusyuknya gitu. Khusyuknya itu yang kena angin.
Baca Al-Fatihah pe karepe nopo? Bismillahirrahmanirrahim iki. Pengen tulis rampung. Ya. Ya. Nah, ini PR lagi, jadi PR kita sebenarnya harusnya apa? Merenungi, paham. Ya, sebelum merenungi itu apa? Paham dulu apa yang kita baca. Ki PR maning nggih. Nggih, PR banget dewek niki. Jadi memaknai Allahu Akbar itu apa gitu ya. Ta'awud itu gimana artinya, Bismillah, Al-Fatihah, suratan. Ya minimal yang rukun-rukun deh atau yang wajib-wajib itu Al-Fatihah, terus dzikir subhana rabbiyal ati, rabbana lakal hamdu subhana rabbiyal itu. Ya, makanya kita belajar selain bacaannya, terjemahannya lah minimal kita tahu, ya paham. Biar pas baca nopo sedikit-sedikit bisa merenungi kan ngaten nggih. Wong yang sudah tahu saja, sudah tahu artinya saja, kadang perenungannya hilang Bu maringan nih. Dan berarti PR berat banget. Untuk bisa mencapai level sholat ya yang menenteramkan jiwa, menenangkan hati, membuat rasa bahagia, berarti masih banyak langkah yang harus ditempuh gitu. Ya mudah-mudahan dengan pengajian ini menjadi nomor ya bukti usaha kita lah ya untuk mencapai itu khusyuk. Ya. Jadi perlu ya kita baca terjemahannya biar paham maknanya. Baik. Ini dilanjut sedikit nggak apa-apa? Gih, betul apa-apa? Terjawab deh. Kemudian yang kedua, sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana ya di surat Al-Ankabut ayat 45. Ini insya Allah ayatnya sudah sering terdengar nih. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ini kan berarti nopo janji dari Allah Subhanahu wa taala nggih. Pasti nopo mboten niki? Pasti, pasti. Nah, sekarang kasus di lapangan kok banyak orang sudah sholat, ya si cokan ngelakoni dosa. Ya. Pripun berarti? Ayate sing salah apa wonge? Wonge. Berarti dipertanyakan sholatnya benar apa? Oh, apa sholatnya itu sekedar sekedar menggugurkan kewajiban? Oke. Yes, maksudnya penting lakoni sholat gitu ya. Ya tadi jadi berkaitan gitu ya kekhusyuan, ya konsentrasi terhadap sholat, memahami kedudukan sholat. Kan nanti akan menguatkan iman, Aku berinteraksi kok ya karo Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nggih. Apa hatinya sudah bahagia, hatinya tenang, tentrem kan? Akhirnya apa? Hal ini bisa mencegah kemaksiatan. Bisa ora doyan maning, ora melik maning. Itu kalau sholatnya ideal. Cirena istilah STMJ ya. Sholat terus maksiat jangan. Itu betang itu. Baik. Terus yang ketiga, ya, sholat itu adalah
sebab untuk meraih pertolongan dalam urusan agama dan dunia. Salat itu merupakan sebab untuk meraih pertolongan Allah dalam urusan apa? Agama dan dunia. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 45. Ya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan apa? Sabar dan sholat. Berarti sabar dan juga sholat merupakan sebab mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik itu urusan agama maupun dunia. Di antaranya, ya kalau urusan agama, kan kita menjadi atau kita jadi dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena di dalam sholat kita minta ihdinas siratal mustaqim. Itu di antaranya. Begitu pula sholat itu juga akan mempermudah urusan duniawi. Oke. Contohnya adalah ketika kita melihat kisahnya Maryam alaihassalam, okay, itu kan beliau sibuk dengan ibadah, okay, di mihrab, tinggal di mihrab, ya, di Baitul Maqdis. Itu kan orang nyambut gawe, orang pahal gitu lah gampangannya lah ya, orang pahal. Tapi ternyata ya ketika Nabi Zakaria setiap nengok Maryam gitu, ternyata didapati di situ ada apa? Rezeki. Ya, ada rezeki berupa buah. Yang kata sebagian ulama ahli tafsir, buah-buahannya itu bukan sembarang buah-buahan. Jadi buah-buahan langka. Apabila sedang musim panas, ya di situ ada buah-buahan musim dingin. Ya, ini lagi musim panas, tapi ternyata apa? Ada buah-buahan musim dingin. Dan ketika lagi musim dingin, ada buah-buahan musim panas. Berarti kan rezeki yang istimewa. Buah apa baik anak. Nah, ini dalil yang nyata bahwasannya sholat itu benar-benar membuka pintu rezeki. Ini kan termasuk masalah duniawi gitu. Tapi maksudnya jangan salah paham ya, sholat dengan tujuan murni dunia ya nggak boleh. Artinya semua itu kita tetap lakukan dengan ikhlas, ya, pokoknya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kalau masalah dunia mah beres lah ya. Kan ada ungkapan dunia itu seperti bayangan. Nanti akan ngintil dari belakang. Allah datangkan dari arah yang tidak disangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa takwa kepada Allah, Allah berikan solusi, ya, jalan keluar dari masalah yang sedang dihadapi, dan juga Allah beri rezeki dari arah yang tidak disangka. Baik. Cukup atau lanjut sedikit lagi? Cukup? Bebas?
Kayak jenengan semangat tadi. Ya. Semangat harus tak stop kayak orang teganya. Orang balik. Baik. Terus ya coba ini ya. Faidah berikutnya adalah apa? Salat itu bisa menghapuskan dosa. Salat itu bisa menghapuskan dosa. Maksudnya dosa kecil. Karena dosa besar tentunya dihapus dengan taubat. Di antara dalilnya adalah apa? Rasulullah SAW bersabda, ya, ara'aitum law anna nahrun bi babi ahadikum. Apa pendapat kalian jika di depan pintu rumah kalian itu ada sungai? Ada sungai. Yahtasilu minhu kulla yaumin khamsa marrat. Terus kalian mandi di situ 5 kali sehari. Panjenengan nek mandi 5 kali sehari. Apa yang terjadi? Yes. Cara ngomong sekian glowing. Glowing. Enggak ada itu daki-daki ya. Jenenge guluh ya. Guluh yang bersih. Makanya ditanya sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hal yabqa min darnihi syai'?" Ya. Tersisa enggak atau ada enggak kotoran ya, cara ini ya guluh yang tersisa gitu. Mandi 5 kali sehari. Maka para sahabat menjawab, la yabqa min darnihi syai'. Tentu saja enggak ada guluh yang tersisa. Enggak ada kotoran yang tersisa. Maka Nabi SAW menjelaskan, fadhalika mathalus sholawatil khams. Itulah permisalan sholat yang 5 waktu, 5 kali. Yamhullahu bihinnal khataya. Allah Ta'ala akan menghapuskan dosa-dosa ya dengan sebab sholat tadi. Sholat yang 5 ya berarti ada pembersihan dosa sebanyak 5 kali. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, kemudian keutamaan atau faidah berikutnya tadi sudah kita singgung, yaitu apa? Salat sebagai silatun bainal musolli wa rabbih, yaitu interaksi antara antara orang yang sholat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat itu sebagai apa? Interaksi antara orang yang mengerjakannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Ya karena tadi ya bahwasanya ketika seorang membaca Al-Fatihah, nanti Allah Ta'ala akan menjawab bacaan kita. Ya secara singkat, ketika membaca Alhamdulillahirabbil alamin, Allah Ta'ala akan jawab hamidani abdi. Ya hambaku telah memujiku. Ar-Rahmanir Rahim. Terus athna alayya abdi. Hambaku telah mengulang pujian untukku. Ketika baca Malik Yaumiddin, Allah Ta'ala jawab majjadani abdi. Hambaku mengagungkan. Ya, terus ketika membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hadza baini wa baina 'abdi. Separuh untukku, untuk Allah, separuh untuk hambaku, ya. Iyyaka na'budu itu untuk Allah, iyyaka nasta'in untuk hamba. Ya, karena kita meminta pertolongan. Iyyaka nasta'in. Terus Allah Ta'ala berfirman, wali abdi masa'ala, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Terus sampai selesai, habis iyyaka nasta'in, apa?
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, ini adalah hadzal li'abdi wa li'abdi masa. Itu adalah untuk hambaku dan hambaku akan mendapatkan apa yang dia minta. Karena di situ ada permintaan. Kita minta ditunjukkan jalan yang lurus, ya, bukan jalannya orang yang tersesat dan orang yang dimurkai dan tersesat. Karena di situ ada permintaan dan Allah Ta'ala telah berjanji akan mewujudkannya. Jadi di sini kalau kita renungkan, ya, baca Al-Fatihah itu adalah sebagai bentuk interaksi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kita cukupkan ya pembahasan tentang keutamaan dan faidah sholat. Sebelum itu ada yang ingin disampaikan apa buatan? Ada pertanyaan apa buatan? Buatan ini? Dia ngerti yang dijawab orang yang menang baik. Ang budi. Nggih. Nggih. Akan ditranslate. Aduh, ribet ya. Mas, sing dipertanyakan apa? Nggih. Pak bisa ngapa? Rumah Kamar mandi. Basmalah, nggih. Nggih. Memang ini perkara yang menjadi khilaf, ya, menjadi khilaf di antara para ulama. Basmalah sebelum wudu, ya. Ada yang bilang wajib, ada yang bilang sunnah, ya. Jadi ketika memahami hadis tidak ada la sholata liman lam, gimana? Yang tidak ada wudu bagi yang tidak baca bismillah gitu, gitu. Itu maksudnya tidak sempurna wudunya, bukan tidak sah wudunya, tapi tidak sempurna wudunya. Makanya ada yang memandang hukumnya apa? Sunnah, ya, membaca bismillah. Ingatan. Ini ketika tidak baca karena di dalam kamar mandi misal gitu ya kan, karena sunnah begitu ya, karena sunnah dan kondisi tempatnya itu tidak memungkinkan, berarti kan ditinggalkan, ya nggak apa-apa, aman saja begitu. Ya. Allahu a'lam bishawab. Nggih. Nggih. Tapi kalau kamar mandinya cuma untuk mandi saja, ya bukan untuk yang buang najis gitu, nggak apa-apa. Nggih.
Nggih. Cekap niki? Cekap nggih? Baik, alhamdulillah kita cukupkan dulu dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.